Memang kalau kita naik nggak dapet. Hello, welcome to Indonesia. Indonesia? Yoi, Ini Indonesia? yoi. Wih, keren coy. Gila kayak luar negeri. Opening dulu dong, 1, 2, 3. Mari kita kongko. Gimana nge? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik lagi sama gua Sagapal Syarif. Gua Damar. Saat ini gua lagi di Gunung Surken. Gede Pangrango. Iya, lebih tepatnya lagi di Gunung Gede Pangrango. Cuma saat ini kita lagi ada di Surken, Surya Kencana, Mandalawangi. Karena kondisi suasana saat ini sedang turun kabut. Gua nggak tahu nih di kamera kelihatan apa enggak nih ya. Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan ya. Terus dari sana kabut no. Biar sini. Kabut arah kemarin. Tadi kita udah sempat muncak ya. Cuma belum sempat kita abadiin. Karena suasananya nggak memungkinkan untuk memegang kamera. Buat megang HP pun juga nggak memungkinkan. Karena kabut tebel banget di atas. Tebel banget. Udah gitu basah juga. Jadi gue ngeri kamera gue berembun sama HP pun jadi ntar retak-retak, remuk pas diinjek. Indonesia. Ini abang yang namanya. Itu namanya apel. Mar. Gimana? Widih, alhamdulillah banget nih, gue bisa muncak bareng lo Mar. Oh ya, kenalin lu nih Damar namanya, ya kawan gue, dia salah satu ya kayak gue dah, yang suka alam, pendaki ecek-ecek. Dibilang pendaki juga bukan ya? Bukan. Kita mah dibilang pendaki juga bukan, tapi lebih ke apa ya? Ya suka menikmati suasana baru aja, refreshing, gitu aja lah. Refresh otak. Betul, refresh otak. Tapi gimana kabar lu Mar? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Alhamdulillah baik banget lah ya. Udah sampai sini pun udah alhamdulillah baik banget ya. Meskipun semalam kita diguyur semalam tuh kita ngedaki diguyur hujan. Parah banget semalam. Diguyur hujan badai. Dari jam 11 ya nge? Iya jam setengah 10. Setengah 10 benar setengah 10. Jadi setengah 10. Pokoknya dari pos 3 udah mulai diguyur hujan. Setengah 10 pagi tuh. Setengah 10 pagi diguyur hujan. Itu sampai malam ya, semalaman. Sampai malam sampai subuh. Dan pada saat itu kondisi badan gue bener-bener drop banget. Karena gue baru kali ini ngedaki dihujanin ya. Karena kita emang gimana ya, gue belum pernah ngedaki dihujanin. Pada saat gue dihujanin mungkin gue kaget ya. Jadi pas udah ngegelar tenda nih, badan gue langsung parah gitu. Dan ini pun sampai saat ini pun masih dingin banget ini di sini. Mau hipo dia. Iya, hampir-hampiran mungkin, tapi jangan sampai ya. Hampir-hampiran, gue udah begini nih, kata gue, siapa yang melukin gue ini ya. Udah ngeri anjir. Tapi next time, ini pertama kalinya lu ya kesini, dan gue pun sama, ini pertama kali gue kesini. Gunung di Jawa Barat pertama kali di Gunung Gede ini. Kalau ke Jawa Sama kita udah Sagapal ke Syarif. Prau ya, Prau Perahu ya. udah pernah, Sindoro Sindoro udah. Kalau Jawa Barat baru ini ya. baru ini. Next time mungkin ke Jawa Barat lagi, ke Ciremai atau ke Cikura ya. Boleh dah, boleh. Boleh ya. Tapi nunggu musim Agak ini ini kali ya. dulu ya. Iya. Apa namanya? ya biar Musim dapet kawin. view enak. Musim apa sih? Ya musim cerah lah, kemarau. Musim panas, Iya, musim panas. Kemarau, karena kita emang menikmati suasana panas tuh, pengennya yang dapat hal yang dingin-dingin benar. dia. Tapi justru musim musim dingin mendaki ada tantangannya tersendiri nge. Wow, Bener apa nggak? itu tantangannya? Ya kita emang bener apa ya? Kita trekking dengan jalur licin ya kan, dengan suasana tubuh yang begitu menggigil. Iya, emang bener sih. Ada tantangan Iya nggak? tersendiri sih. Iya. Apalagi baru pertama kali gue ngedaki dihujanin ya kan. Lu salah satu orang yang pertama kali ngedaki dihujanin juga nggak? Enggak, kalau gua udah berkali-kali. Ini yang kedua kali. Yang pertama gue di Gunung Sindoro Sindoro dihujanin juga. dihujanin. Gue cuma pas itu di Sindoro itu cuma nyampe di pos 3 doang itu. Pos 3 doang. Bener-bener dari bawah dihujanin nyampe pos 3. Wow. Carrier udah basah semua sampai ke dalam-dalam. Apa tuh? Sampai ini ya, Iya, pokoknya Ya. basah semua, basah kuyup lah, sampai bulu Semua. kuduk pun jadi basah ya. dan di situ gue mutusin untuk sama temen-temen udah tektok aja pulang. Tektok pulang ya. Daripada- Enggak buka tenda. Enggak, Berarti langsung tektok pulang. langsung tektok pulang. Hmm, Daripada maksain iya bener sih. kita di situ masuk angin. Iya, karena kalau dipikir-pikir buat apa juga kita ke puncak ya sebenarnya. Nah kan di rumah ya. Gue kalau lagi naik begini, anjir capek-capek nih gue begini. Ngapain juga gue ngejar puncak, Bener-bener habis ke sama, puncak ya. terus turun lagi. Enggak lu doang sih. Gue juga iya. Gue mikir begini kata gue, ngapain nih gue ngejar ke puncak ya, kata gue. Udah sampai saat ini gue punya prinsip,
gua ngedaki, gua traveling atau ya nikmatin suasana aja dah. Gua tujuan gua buat nge-refreshing otak itu, main ke alam itu. Pokoknya untuk prinsip hidup gua bukan puncak, bukan puncak, tapi menikmati suasana. Itu sekarang saat ini yang gua pegang teguh. Karena ya buat gua sih puncak itu bonus. Iya. Buat gue pribadi ya, gue nggak tahu pendapat orang lain. Buat gue pribadi puncak itu bonus. Ya kalau lo dapat puncak itu bonusnya. Tapi kalau lo nggak dapat puncak ya udah nikmatin aja yang ada, nggak usah nyesel. Toh lu juga suatu saat juga kalau emang ya lu masih diberi umur panjang, lu bisa menikmati lagi ya kan. Mudah-mudahan ya umur panjang, sehat selalu, apalagi di masa pandemi kayak gini ya kan. Oh iya, kita ngedaki tetap harus ngejaga imun tubuh, makan apel. Ini di sini kita nggak boleh anggur merah ya. Anggur merahnya nggak boleh yang alkohol ya, tapi anggur merah yang begini aja nih. Anggur merahnya bukan yang cair ya, yang masih padat nih. Ini aja masih udah mengkirut ini. Tapi manis ya? Manis banget, udah kayak gua. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Kumpul di sini. Tapi gila sih, gue sampai Surya Kencana aja. Buat gue ini udah view-nya itu pemandangannya udah indah banget. Yang biasa kita di rumah cuma tiduran, Iya. ngopi depan rumah, Ngelihatnya cuma rebahan. dari Instagram, dari YouTube. scroll TikTok ya kan. Di sini lu udah nggak kenal apa itu namanya sosial media. Udah nggak ada jaringan di sini. Udah nggak ada jaringan. Bener-bener lo kembali ke hidup kayak dimana manusia purba dulu. Waduh, lu aja dah. Bener ya? Gue cuma mau menikmati apa ya? Ya seenggaknya kita. Bikin api gini. Tapi lu pernah nggak sih ngedaki bareng cewek? Belum pernah. Lu udah? Belum pernah. Sama gue juga belum pernah. Mungkin next time kali ya. Nggak tahu juga sih ya. Kalau buat basicnya si perempuan itu emang suka Nah mendaki, itu. mungkin mau gue ajak. Tapi kalau buat emang basicnya dia Jangan belum dah kalau pernah, emang kalau basic dia belum mendaki mah jangan. ya mungkin ke bukit-bukit aja dulu Iya. ya. Jangan ngedaki ya. Repot. Kalau menurut gue sih repot. Tapi selama lu ngedaki lu pernah berak di gunung? Belum. Nih. Kenapa sih? Ya buat gue itu meninggalkan jejak itu penting buat gue. Kalau gue berak belum pernah, alhamdulillah. Karena alhamdulillah apa ya? Gue bisa menjaga kondisi perut gue biar gak berak gitu. Kalau kencing mah tiap jam mungkin. Karena suasana dingin ya kan. Betul. Tapi kenapa? Apa lu emang orang yang nggak bisa jorok atau gimana? Bukan bisa jorok. Kalau gue ya prinsip gue gini. Ketika gue lagi bepergian, gue di situ nggak pernah yang merasakan kebelet gitu. Kemanapun itu, nggak ke gunung, nggak ke kota, kalau lagi bepergian nggak berasa pengen berak. Nggak berasa berak. Tapi kalau buat gue pribadi, kemanapun gue pergi gue harus meninggalkan jejak. Iya. Mau itu kencing kayak, mau itu berak kayak, ya mau itu sebuah tapak kaki pun sekalipun kita. Tapi yang penting jangan ninggalin sampah, bener ya? Betul. Itu jejak itu nggak boleh kalau itu ya. Kalau cuma sekedar jejak ya lu berak atau gimana ya, lu bisa gali sendiri lah. Iya. Gali terus lu kubur lagi kayak Lo tadi kucing berak kayak gimana? Lo tadi berak? Iya tadi gue berak. Gimana, ceritain nggak? Jadi Lo pada gimana saat- beraknya, gali tanah atau Buat- diumpetin tadi di kan- balik batu gitu? Tadi kan liatnya kita mau ke puncak nih. Ke puncak, habis ke puncak, wah pas turun, aduh kok tiba-tiba perut gue mules gitu ya. Akhirnya gue ngambil air dulu ke mata air itu buat stok kita makan sama minum ya kan ya. Habis setelah makan gue udah keringet dingin tuh. Aduh anjir, kayaknya ini harus dibuang. Gue ditinggalin, coba gue ditinggalin. Dia jalan udah kayak Valentino Rossi, kenceng amat. Lu saking mulus gue jalan begini. Anjir, nyari tempat sepi. Akhirnya gue ke tenda ngambil pisau kan ya. Gue nyari ya dari sampai ujung banget dah gue. Di ujung sana tadi gue Lo tadi gali tanah. gali tanah gue. Gali itu Berarti lo kayak kucing ya? ya harus, kita kan di gunung juga kan nggak boleh harus meninggalkan jejaknya juga, nggak boleh apa ya, kayak lu berak aja tapi nggak lu gali terus nggak lu itu. Bener-bener kayak kerbau, tau nggak lo? Iya betul. Itu Kerbau kita kan nggak kalau berak udah dia lari tinggalin. Kalau kita harus mencontoh kucing, bener nggak? kucing itu kan piara nabi ya enggak. Iya. Jadi Kucing dia kalau berak dikeruk pasti. Tutupin. jadi tadi gua gali dulu ada sekitar 50 meter mah tuh. Keluar airnya nggak? Keluar air. Gua gali sekiranya cukup baru di situ gua berak. Pus. Lega di situ. Udah kalau berak langsung gua kubur lagi. Itu kalau nih, itu salah satu teknik ketika lu lagi mules di gunung, ya, lu mules,
pengen berak ya lu harus gali ya. Jangan ditahan dah. Jangan ditahan ya, lu tapi harus gali. Lu usahain lu harus gali tanah. Jangan lu berak di gunung tapi ada tempat sepi tiba-tiba langsung buka tanah, bret. Enggak gitu. Jangan langsung berak aja. Kalau menurut gue ya mungkin persepsi orang berbeda lah. Tapi emang begitu sih harusnya. Harusnya. Jadi biar baunya juga kan Iya. ketutupan. Terus tanah kalau lagi. misal ada orang lewat juga kan nggak keinjek gitu. Gitu. Meskipun kita beraknya di apa ya, di dalam hutan ya. Iya benar. Tapi Mar, gini, profesi lu saat ini apa sih? Biar orang-orang tahu, lu profesi apa? Profesi gua nggak nentu nggak. Kadang open Open trip, anjir, Open open trip. trip. Ya, aku kadang kan ikut open trip gitu kan, jalan-jalan kemana. Tapi sekarang sih gue lagi nekunin di Bang. dunia wedding. Kopi, Ngopi bang. sini ngobrol bang. Jauh-jauhan kayak orang selek. Open trip. Open trip. Dan lu juga seorang videografer juga. Iya benar, gue lagi mau nekunin di dunia wedding. Dunia wedding, apapun itu lah yang penting videografer ya. Video. Bisa di wedding, kalau mau di profile, corporate, Benar. ya kan ya. Lu videografer. Lu punya cewek nggak sih? Ada. Cewek lu suka ngelarang nggak sih kalau naik gunung? Enggak. Selagi apa ya? Ada temennya sih dia nggak ngelarang. Masih aman ya. Iya. Kenapa Padahal- lu ngedaki kenapa nggak ngajak cewek lu? Dia nggak kuatan. Padahal pengen gua. Tapi emang basic dia suka alam atau gimana? Enggak. Apa lebih suka ke mall? Ke mall juga enggak, ke pasar dia. Pasar. Iya. Wih, di cewek idaman banget tuh ke pasar. Ntar dulu ke pasar ngapain dulu nih? Belanja sayur apa ngutak-ngutak baju-baju yang di pasar tuh diobrol-obrol tuh ya? Belanja dong. Tapi buat lu pribadi nih Mar, ini gue nanya buat lu pribadi, definisi seorang pendaki itu apa sih buat lu? Yang mencintai alam lah, definisinya buat lu. Apa ya? Kalau lu nggak bisa mendefinisikannya, coba filosofisnya apa? Pendaki ataupun seorang yang mencintai alam itu apa sih di mata lu, menurut pandangan lu? Apa ya? Kan dari sudut pandang lu. Kalau dari sudut pandang lu. Tapi kalau definisi gue gini, ini kalau menurut gue ya, orang yang suka alam itu ataupun seorang pendaki itu ya alam aja dijaga, apalagi kamu gitu. Ya, Kadang gue gini. pendaki itu kan seorang yang harus bisa mandiri ya enggak? Iya benar. Karena di gunung Nah, itu kita tidak bisa bergantung sama siapapun, meskipun kita bawa teman atau siapapun ya kita nggak bisa bergantung, kita harus benar-benar hidup mandiri, nggak bisa kita bergantung sama orang lain. Ya saling merangkul, Saling benar. gotong royong, saling membantu. Kalau udah di gunung tuh harus seperti itu. Nah kalau buat di pandangan lu, Seorang pendaki itu ya, kalau menurut gua dia orang yang benar-benar apa ya? Mau menikmati proses. betul, Benar nggak? betul banget. Dia mau menikmati proses, bener banget. Kalau orang pendaki itu dia udah pasti punya prinsip, Betul. punya apa ya, pendirian yang teguh, punya semangat yang tinggi. Itu kalau menurut gua. Karena seseorang yang bisa menikmati proses, Nah itu. ketika dia menerima sebuah kesuksesan, dia sudah tidak kaget lagi. Benar. Sudah tidak kaget lagi. Itu untuk orang yang mau menikmati proses ya. Apalagi buat lo ya, cewek-cewek ya. Iya kan? Buat cewek-cewek nih. Kalau mau nyari cowok, seorang pendaki, lo nggak usah ragu. Kalau menurut gua nih, dia Menurut aja gunung aja didaki gitu, dengan proses yang sangat-sangat apa ya, rumit. Rumit nggak? iya, sulit. Kita Butuh 8 perjuangan. jam jalan kaki nanjak Dari kaki gunung sampai Nah, iya. puncak. sampai puncak, ntar turun lagi, itu proses. Hitungannya Nah, 8 itu. jam sih, Kak. Bisa 16 jam ya. Bisa 16 jam. Kalau tektok. Apalagi untuk membangun sebuah rumah tangga. Wow. Iya enggak? Wow. Yang dimulai dari nol untuk menjadi sebuah rumah tangga yang sukses, itu proses juga. Itu kayaknya sangat mudah. Nice. Keren. Bener nggak? Buat lo semua tuh. Kalau kata seorang damar kreatif, damar kreatif. Nama lu asli damar apa sih?
Kalau nama gue Wahyu Damar Gali. Wahyu Damar Gali nih. Nama Instagram. Menurut sosok seorang Damar Wahyu Damar Gali ya. Buat kalian para wanita ya, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu ketika kalian memilih seorang cowok pendaki. Ya, karena di satu sisi dia itu udah mandiri, terus Nggak mau pernah menikmati nyerah. proses, nggak pernah nyerah, nggak manja ya kan ya. Kalau soal peka gue nggak tahu ya. Biasanya cewek tuh suka begitu, ya kan? Nyari cowok yang gampang peka dulu ya, bentar dulu, pekanya peka karena apa dulu ya? Kalau peka dia minta dibelanjain terus, mah kita aja rada puyang Iya, juga ya. bener. Pusing, ogut juga. Tapi buat kalian ya, buat para wanita, apapun pilihan kalian, tetap minumnya teh botol sosro. Gak disponsor ya, ntar sensor aja gak sponsor itu. Gak apa-apa. Jadi podcastnya ini nanti bakal tayang di YouTube gua. Dan nanti ada vlognya, perjalanan kita dari awal sampai akhir, dari kaki sampai akhir tuh ada di Puncak ntar. kontennya dia di YouTube ya apa? YouTube-nya gua Konten ntar apa? gua bikin Perdana ya. perdana, Nanti tonton, jangan sampai enggak, harus ditonton. harus Nanti ditonton. juga gua bantu. Gimana caranya kita bisa nyampe sini, itu ada semua di vlog nanti. Next time kita mungkin bakal menikmati suasana yang lebih lagi ya. Ya mungkin untuk menikmati suasana liburan lagi kita bakal kesini lagi ya, kita nggak tahu ya. Siapa tahu kita lagi rumit kan, lagi pusing ya di gunung-gunung yang jauh-jauh, kita lagi pandemi ya, harus udah vaksin. Alhamdulillah gue udah vaksin ya, Gue Cici juga udah vaksin. Kita nggak tahu nanti bakal kemana lagi. Yang penting ikutin orang lain, jadi ikutin gue. udah gue tungguin aja. Ya enggak, seenggaknya kalau gue gini, buat kalian ya yang ingin mendaki, tetap harus pakai uang kalian sendiri, jangan Iya, sama benar. orang tua. Kasihan orang tuanya. Terus tetap jaga lingkungan sekitar, jangan sampai merusak alam, karena buat gua alam sudah menyediakan semuanya, kita hanya tinggal menjaganya. Jangan sampai ngerusak lagi, karena untuk hal yang seistimewa ini, kalau bukan yang maha kuasa siapa lagi? Ya kan, kita kan Iya, sebagai benar. penerus, sebagai apa sih, bukan penerus, apa, Penikmat. penikmat ya, harus menjaga gitu sih. Oke, apa ada kata-kata Ada lain? lagi nih. Apa? Gue mau nanya aja sama host nih, sama hostnya gue mau nanya. Kayak apa sih? Lo bisa ngasih ini nggak tips buat para pendaki pemula? Apa ya? Kalau tips mungkin gue gak punya, karena gue juga kan bisa dibilang gue ini bukan seorang pendaki juga. Ya Lu seorang apa? Pemulung? enggak, gue hanya penikmat aja, penikmat suasana alam aja. Kalau dibilang pendaki juga bukan sih gue, karena apa ya? Gue juga belum nelusurin semua puncak Gunung di ya? Jawa Barat ataupun di tanah Jawa ya. Gue belum telusurin semuanya. Cuma sekedar penikmat aja. Tapi tipsnya untuk yang awal-awal sih, kalau bisa, kalau lu emang bener-bener pengen ngedaki ya, lu coba yang dari yang titik terendah dulu. Nah, gitu. betul itu. Jangan langsung ke proses yang tiba-tiba. Jangan Ibarat proses aja ya kan. Kita harus benar-benar. menikmati prosesnya. Jangan langsung tiba-tiba langsung jangan ke langsung yang gunung yang tertinggi betul. apa itu. Kalau bisa sih yang bukit-bukit dulu dah. Bukit dulu, cobain ngecamp di bukit, gimana rasanya. Nah, itu. Ya kan, lu bisa senikmat itu nggak ngecamp di bukit gitu. Kalau lu di bukit udah bisa menikmati suasananya, lu mungkin Lu bakal bisa bisa, menikmati suasana di gunung. Upgrade gitu. lagi ke yang lebih tinggi lagi Nah. gitu. Tipsnya yang penting olahraga dulu, Olahraga bener. penting itu. Lutut lo harus dijaga ini. isinya Jangan sampai kopong. isinya sampai kopong ya, harus kaki gua udah geget nih, dingin. Ini bener dingin banget sih ini. Dingin banget. Kata-kata terakhir buat apa sih ya, motivasi buat mereka. Gue bukan Mario Teguh jadi gue nggak bisa ngasih motivasi. Mungkin ada satu patah dua kata aja. Makan. Udah. Jangan Itu. lupa makan. Oh, thank you, see you next time. Pokoknya welcome see you sampai kita ketemu lagi di puncak-puncak Indonesia selanjutnya. Siap. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Oke, and go. Bye bye. Kita ngobrol-ngobrol dulu buat reels. Ini berapa? 10.000 ya? Manis banget anjir. 10.000 manis ya. Terlalu. Kalau bodron enak banget ini. Hah? Bodron. Nah itu gue udah kepikiran anjir. Soalnya enggak bisa nerbangin. Gue nemu savana kayak gini.